Saya kira itu juga menjadi bagian dari pengajaran teologis dari kisah para rasul ya. Bahwa Injil itu semakin terus tersebar luas, bukan hanya di satu tempat, tapi juga di kota-kota lain. Dan juga termasuk kurs bekerja, tidak pernah ada batasnya. Ya, asal kita rela, dipimpin, dikuasai, dan dipakai oleh Roh Kudus untuk melakukan pelayanan itu sendiri. Apa makna dan relevansi? Satu, Bapak Ibu, hanya karena pertolongan Roh Kuduslah kita bisa menjadi saksi Kristus yang efektif. Maka Paulus katakan, jangan padamkan, jangan biarkan, jangan abaikan Roh Kudus bekerja yang berbicara dalam hati kita. Dengarkan, supaya kita bisa dipakai dengan maksimal. Dari kesaksian saya tadi, Bapak Ibu, ya, itu tidak lebih hanya karena pekerjaan Roh Kudus saja sebenarnya. Bukan karena saya gagah berani, enggak. Karena pekerjaan Roh Kudus, tapi saya taat, saya mau dengar, gitu maksudnya. Persoalan kita itu nggak mau dengar, dan nggak mau ikutin, itu masalahnya. Yang kedua, makna dari pertumbuhan gereja mula-mula, lagi-lagi selalu dibarengi dengan penganiayaan, penderitaan, tapi itu justru membuka semakin subur ruang dan kesempatan orang bertobat pada Kristus. Ya, maka jangan selalu kita berpikir negatif kalau orang kita sendiri mengalami penganiayaan. Enggak, pasti ada mujizat Tuhan yang mau Tuhan lakukan. Oke. Lalu pentingnya pemberitaan ini bukan hanya di satu kota, di satu tempat. Artinya mari kita buka diri kita sekarang untuk dipakai oleh Tuhan di suku manapun, di daerah manapun, di kalangan siapapun. Saya sudah singgung tadi. Tolong Bapak Ibu, teman-teman hamba Tuhan. Lihat, orang-orang berpengaruh perlu kita jangkau. Anak-anak remaja, anak-anak pemuda kita itu calon-calon pemimpin masa depan itu. Tolong layani mereka dengan sungguh-sungguh dan serius. Ya, saudara kita yang diberkati Tuhan lebih secara ekonomi dalam usaha, pekerjaan, profesi, jabatan, tolong jangkau mereka dengan Injil Kristus. Karena mereka juga akan berikan sumbangsi mempercepat pemberitaan Injil. Ya, nah relevansinya kita perlu tahu Bapak Ibu ya. Kita perlu taat, mendengarkan suara Roh Kudus, melakukan, mengerjakan tugas pelayan itu seperti yang Tuhan kehendaki. Terutama waktu kita menghadapi penganiayaan. Jangan mengambil keputusan untuk tidak taat, tapi harus makin lebih taat, berdoa, baca firman, melakukan pelayanan, dan hidup dalam kekudusan. Dan tidak penting, tetap taat juga kita harus berdoa di tengah-tengah persoalan dan pergumulan itu. Ketergantungan terhadap Roh Kudus menjadi penting waktu kita menghadapi kesukaran dan pergumulan. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak akan bisa sanggup dan kuat menghadapi penderitaan. Maka kita dikaruniai Roh penolong, Roh penghibur, yang tidak lain yang tidak bukan adalah Roh Kudus itu sendiri. Maka saya katakan tadi, kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, tidak ada kata putus asa. Nggak ada. Tapi yang ada adalah pengharapan. Nah, di sisi lain, makna relevansi daripada kitab ini menolong kita pentingnya menjaga persatuan. Ya, di antara sesama orang percaya, dan juga di antara orang-orang yang berbeda suku, warna kulit dengan kita. Karena kita satu dalam Kristus. Ya, ini menjadi penting. Sehingga kalau ada konflik di gereja itu pun, janganlah misalkan, ya hanya karena perbedaan suku, warna kulit, bahasa, kita harus berperang, nggak usah lah. Kan kita sudah menjadi saudara dalam Kristus. Satu Tuhan, satu roh, yaitu satu roh kudus kan. Ya, satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita diberikan juga pemaknaan atau relevansi dari kisah para rasul ini tentang model dan misi penginjilan. Ya, dan sudah jelaskan ada sifatnya pribadi, ada sifatnya bersamaan. Paulus dengan Lukas contohnya sama-sama. Tapi kadang-kadang juga Lukas sendiri melakukan penginjilan. Paulus sendiri, Petrus sendiri. Tapi kadang-kadang mereka juga bisa kolaborasi. Jadi ini harus kita manfaatkan kesempatan seperti ini untuk selalu terus bermisi atau memberitakan ini. Rasanya itu saja, saudara. Tuhan Yesus memberkati.